itu pasti yang favorit itu berhubungan sama kinerja. Dan Oke. kinerja itu Mhm. selalu yang dijadikan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang sifatnya sebetulnya keperilakuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman komunitas tangan di atas di seluruh Indonesia. Salam kolaborasi untuk negeri. Semoga sehat-sehat selalu, oke. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber kita, Mbak Anita, untuk berbicara mengenai lebih lanjut permasalahan-permasalahan sumber daya manusia di UMKM. Khususnya teman-teman di TDA ini banyak sekali loh yang sharing ke saya juga, sharing ke waktu mentoring, waktu apa namanya, mastermind ya, berbicara di mastermind bahwa, masalah sumber daya manusia atau, people itu jadi satu yang menarik gitu untuk dibahas. Nah, untuk sesi yang kedua ini, kita akan bicara mengenai bagaimana mendapatkan orang yang tepat, oke? Dan nggak usah lama-lama lagi, saya akan panggilkan, narasumber kita, Mbak Anita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita. Waalaikumsalam, Mas Wisnu. Iya, di sesi sebelumnya kan kita udah bicara bagaimana, manusia itu begitu penting pada saat kita Mhm, bicara UMKM atau usaha atau bisnis gitu ya. Nah, kemudian di sesi yang kedua ini penasaran nih kita, Mbak Anita, bagaimana mendapatkan orang yang tepat gitu. Nah, kita udah tahu nih bisnis kita apa, kemudian bagaimana caranya? Nah, kalau di kita itu biasanya nanya ke kanan dan ke kiri dan mhm. apa kira-kira yang dibutuhkan dan kalau misalnya bicara mengenai penggajian kita nyontek aja gitu yang ada di, usaha teman-teman kita. Nah, sebenarnya gimana Mbak Anita caranya untuk mendapatkan orang yang tepat? Oke, nah ini saya mungkin bisa sharing sedikit tentang apa ya, eee, dari beragam macam hal yang kita dapat dari teman-teman di UKM. Kendalanya adalah sebetulnya ya tentu saja pertama kali ngedapetin orang Mhm, yang tepat sesuai maunya kita, tapi gajinya sesuai juga dengan kemampuan kita mhm, gitu kan. Nah cuma kan kita itu ngelihatnya, ya udahlah ya semua hal ini kayaknya penting banget, nah cuma kita mundur ke belakang deh mhm, dengan hal ini dulu nih, kita mendapatkan orang yang tepat dan memutuskan bahwa orang itu tepat atau gimana gitu ya, dari sisi jumlah, dari sisi mungkin harus apa yang dia kerjain gitu. Nah, yang pertama, lagi-lagi ini teman-teman saya mau sampaikan bahwa ini apa namanya ya, sesuatu hal yang kami coba simplifikasi nih dari mhm, satu chapter nih teman-teman. mhm, Ini sebenarnya kalau dalam buku nih, mhm. buku bisnis nih masuk dalam pembahasan tentang rekrutmen nih Mas, gitu. Oke, Jadi teman-teman di sini dapat penjelasan singkat, apa sih esensi dari rekrutmen. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari bareng-bareng gitu ya, ngedapetin orang yang tepat itu ditentukan karena kita tahu dulu nih tujuan bisnis kita mau apa. mhm, Punya target nggak nih gitu ya. Kan selalu gitu ya, targetnya selalu finansial gitu. Nah, tapi nggak apa-apa sebenarnya dengan target finansial itu sebetulnya pengusaha itu sudah harus bisa memprediksi, ini bisa nggak saya kerjain sendiri? Atau misalnya saya perlu orang pun gitu ya, perlu orangnya ini bakalan permanen atau sebetulnya hanya pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu kenapa akhirnya kami atau saya sebut di sini pertama adalah mulailah dengan apa tujuan bisnis. oke, Jadi dari situ kita bisa nentuin berapa orang sih yang cukup buat backup kita punya kerjaan. Nah, terus itu abis itu tentuin apa aja yang harus dilakukan sama orang itu. Jangan sampai karena misalnya kita punya prinsip kayak gini ya, Mas, mhm, kan mohon maaf ya, ini kadang-kadang mungkin, eee, apa ya, ada sih orang-orang yang suka jahil ngelihat iya, karyawannya lagi duduk-duduk gitu kan. mhm, Oh, dia duduk-duduk malas nih, tambahinnya kerjaan gitu kan. Padahal mungkin bukan dia duduk-duduk mhm, gitu, tapi dia udah selesai semua pekerjaan, hanya saja mungkin pada saat itu dia nggak ada yang harus dikerjakan, dia duduk-duduk. Nah, mhm, terus kemudian ditambahin kerjaan yang mungkin di luar daripada aktivitas yang penting gitu. Nah, itu sebetulnya tidak. Nah, dari awalnya sebelum itu kejadian, maka teman-teman pengusaha harus bisa menentukan gitu ya, apa saja sih yang seharusnya dilakukan oleh orang orang itu. Nah, ini mhm, teman-teman sebenarnya konsepnya job desk, mhm, job oke, description. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah job description gitu ya, ini yang dimaksud dengan apa yang harus dilakukan oleh orang. Dia harus ngapain sih gitu. Nah, tetapi lagi-lagi ini perlu juga komitmen nih dari teman-teman mhm, pengusaha. Kalau memang teman-teman udah list down atau menulis bahwa
ini yang harus dilakukan oleh karyawan saya nanti kelak gitu ya. Ya maka orang itu memang hanya harus mengerjakan hal-hal yang teman-teman tuliskan saja gitu ya. Jangan sampai keluar kecuali kalau ada kesepakatan baru. Nah, terus kemudian yang ketiga, tentukan profil orang yang diharapkan. Nah, teman-teman nih kalau dalam chapter-nya nih ya, buku Hmm, tentang SDM bagian rekrutmen ini istilahnya adalah job specification nih teman-teman. oke. Jadi spesifikasi orang. Jadi mungkin teman-teman kepingin supaya nanti anak buah saya itu bisa melakukan komunikasi yang baik sama Hmm, konsumen saya. Berarti kan harus punya keahlian komunikasi. hmm, Terus murah senyum kayak gitu-gitu. hmm, Nah, itu yang terlepas daripada aktivitas pekerjaan tapi lebih nempel ke profil seseorang. Nah, hmm. ini juga tetap harus dituliskan, tetapi kita harus juga sadar bahwa teman-teman di UKM pasti juga kebayang gitu, dapetin yang sempurna itu sesuai kemauan kita sangat sulit. Jadi, sebutin kira-kira apa aja yang least preferable. Artinya gini loh, kalau apes-apes yang nggak dapet, ya udah deh Hmm, gitu ya. hmm, Minimal orang yang nanti kerja di saya itu bisa gini, bisa gitu loh. hmm. Jadi nggak perlu harus semuanya yang ideal-ideal yang kita tulis, tapi tulis juga yang kalau di apes-apesnya itu apa. Begitu, Mas. Jadi mendapatkan Oke. orang yang tepat selain tentunya adalah di mana kita bisa dapat orang yang tepat, Hmm, pada saat orang itu datang ketemu kita, kira-kira apa yang kita bisa accommodate dari sana. Maksudnya kita ya. bisa, bukan accommodate ya, jadi, mmm, ya dianulir lah gitu. Kan Hmm, mungkin nanti dari siapa ke siapa gitu ya, bilang bahwa perusahaan kita lagi butuh karyawan, datanglah gitu kan calon karyawan kita gitu, terus kemudian kita nggak sreg gitu ya secara hmm. emosional. Kan suka gitu ya, Mas, ya. Nah, ya itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa perasaan nggak segitu, cuma teman-teman tetap harus punya komitmen di 3 hal, 3 poin ini, seperti itu Oke. sih, Mas. Mhm, Ya, betul. Kadang-kadang kita nggak bikin ini, Mbak Anita, kadang-kadang ya. mhm, Apalagi kalau misalnya, yang menganggap bahwa bisnisnya itu masih kecil gitu. mhm, Padahal sebenarnya itu kesempatan ya, bisnis yang masih kecil itu kesempatan agar rapih ke depan kita mhm, bikin yang pertama tujuan, kita berbisnis apa, tujuan tentukan berapa orang yang cukup supaya bisnis kita ini jalan gitu ya. mhm, Kemudian yang kedua, apa saja yang harus dilakukan orang itu nih masuk ke job desk ya. Eee, betul, ja ya, job desk-nya. Terus dari job desk masuk ke profilnya, gitu mhm, ya. iya, Nah, pada saat kita sudah tulis ini semua, mhm, dalam prosesnya, mhm. apakah ini yang akan kita jadikan di apa, tayangan di iklan atau, apakah ini mungkin bisa jadi bahan kita untuk wawancara atau gimana Mbak Anita? Makasih, Mas, itu juga menarik sebenarnya. Kalau Hmm, UKM itu kan mungkin nggak punya banyak kesempatan untuk mengakses social network ya. iya iya, Biasanya kan dari kenalan-kenalan. Maka iya, tadi sempat sampaikan bahwa sorry, di sesi sebelumnya saya udah bilang bahwa mhm, biasanya mhm, nih pemilik UKM atau mungkin, pemilik usaha baru, mereka mengandalkan orang-orang terdekat mereka. Entah mhm, itu teman, atau iya, misalnya keluarga, atau mhm, ya orang yang kerja di rumahnya saat ini gitu ya, mhm, dimintain iya, tolong untuk nyari orang. betul, Nah, sehingga ini yang saya mhm, sampaikan di dalam slide ini biasanya akan sangat berguna pada saat kita mencoba mengkalibrasi gitu, mhm, pada mhm. saat ketemu dengan orangnya langsung. Oke Jadi oke, kita juga ada dispensasi lah terhadap mhm, harapan-harapan kita tentang mhm, seseorang, karena kita udah ada dulu nih, mhm, patron-patronnya yang kita buat oke, sebelumnya. ya, Mhm, oke. Dan, kalau misalnya ini bisa nggak sih Mbak Anita misalnya nih, mhm, ada orang yang kita rekrut karena dia teman baik atau mungkin dia saudara dan memang belum bekerja, mhm, karena menurut kita mereka ini atau orang-orang yang kita mau rekrut ini bisa gitu, tapi ada nih yang nggak sesuai dengan, misalnya ya, job specification ya, spesifikasi mhm, pekerjaan, nggak pas nih dengan apa yang kita tulis dengan yang kita mau rekrut. mhm. Apakah boleh nih kalau misalnya kita tolerir, ya udah nggak apa-apa deh, tapi next-nya kita bisa berikan pelatihan gitu misalnya, bisa Iya, nggak Mas. kalau kayak gitu? Persis, Mas. Jadi sebenarnya Hmm, makanya saya sebutkan least preferable karena kita ini rata-rata oh, pasti ekspektasinya tinggi lah iya, terhadap orang betul, gitu ya. Kita aja mhm, nggak punya maksudnya saya pribadi yang tidak punya bisnis gitu ya, kalau ngelihat orang pasti ekspektasinya tinggi gitu. mhm, Nah, akhirnya kan jadi muncul sesuatu yang disharmoni ya di situ. Jadi mhm, yang nggak sesuai keinginan kan gimana, akhirnya kan jadi kecewa gitu kan. Untuk mhm, menghindari kekecewaan tersebut, maka kita juga punya yang namanya least preferable gitu, sesuatu yang mungkin nggak secara ideal kita dapetin, tapi mau nggak mau harus kita terima. Nah, memang betul Mas training.
Cuma training ini nah, lagi-lagi kalau di UKM kan mengenal yang namanya training itu berarti dikirim ke mana gitu ya. Iya, betul betul. Padahal sebetulnya owner-nya ngajarin aja itu udah bagian dari training, Hmm, gitu. Jadi hmm, itu adalah bagian dari program training khasnya UKM di mana oke pendekatannya lebih personal, terus kemudian di satu waktu yang bersamaan ada proses mentoring juga gitu. Mentoring oke, artinya si karyawan itu nggak akan dilepas sendiri kan gitu ya untuk melakukan yang kira-kira si owner-nya ini nggak yakin betul nih kalau si karyawan ini bisa perform seperti yang dia mau. Cuma oke. disitulah sebenarnya tantangan kita. Ketika kita nyebut least preferable artinya adalah kita harus berpikir, nah nanti nih kita akan ngelihat sama-sama di sesi-sesi Oke berikutnya gitu ya tentang beban kerja tadi, Mas. oke. Jadi sebenarnya apa sih yang akan kita bebankan kepada karyawan kita? Apakah harus Siap. sampai mikirin gimana caranya dapat klien atau konsumen sebanyak mungkin gitu ya. Hmm, Padahal itu sebetulnya, apa ya, dia punya kapasitas yang tidak sampai ya. segitu. Nah itu yang mungkin kita juga perlu harus ya ini reflecting sih Mas, apa namanya, Hmm, merefleksikan, apa yang mungkin teman-teman di UKM lakukan selama ini ya. Kadang-kadang kita high expectation gitu ya, ekspektasi ketinggian, tapi sebenarnya ada batasan-batasan yang memang harus kita ya. pahami bersama gitu. Oke. Mbak, tadi, ada kata-kata, least preferable. Nah, bisa Mhm. nggak dijelasin supaya mungkin ada teman-teman yang mungkin belum familiar dengan kata-kata itu, maksudnya apa kalau di SDM? Oke, terima kasih Mas. Jadi Ya, misalnya least preferable ini adalah kalau misalnya kita mengharapkan orang ini mampu berbicara secara apa ya namanya, luwes gitu ya, mhm, ketika menghadapi konsumen, tapi ternyata yang kita dapatkan adalah dia memang tidak dapat sebegitu luwesnya gitu. mhm. Maksudnya masih kayak bahasa robot lah gitu ya. Jadi yang kita omongin apa ke dia itu yang disampaikan ke konsumen gitu. Oh, oke. Nah, itu yang list pro jadi sesuatu yang sebenarnya kita nggak kepingin itu, Mhm, apa, kepingin itu kejadian, tapi ya mau nggak mau memang gitu, mau nggak mau. Nah, itu kita taruh priority-nya itu ada tetap tapi paling akhir gitu ya. Karena memang oke. heeh, karena memang sebetulnya ya kalau kalau kita mau semuanya bagus sesuai dengan kemauan kita ya nggak bakal dapet nih orang yang yang seperti kita mau gitu kan. Jadi gini misalnya Mas, kalau misalnya dia nggak gini, ya boleh-boleh deh kalau misalnya dia begitu gitu. Misalnya, harusnya tingginya 165, tapi kalau 155 boleh deh gitu. Jadi kayak dispensasinya gitu, Mas. Atau misalnya kalau dia nggak lulusan SMA gitu ya, boleh deh kalau misalnya dia lulusan SMP tapi dia punya pengalaman kerja, gitu. Jadi least preferable tuh kayak gitu sih kalau misalnya dalam HR. Jadi supaya kita juga apa ya, punya poin-poin yang membuat kita itu nggak terlalu terbebani dengan apa, dengan, eee, apa, profil yang betul-betul menurut kita ideal. Oke oke. Nah, tipsnya Mbak Anita pada saat kita mau bikin job desk sama job spec, Mmm, job job desk sama job specification, mhm berkaitan dengan tadi, sebaiknya apakah kita tulis yang paling utama dulu, mhm. yang memang paling benar-benar dibutuhkan baru yang enggak gitu ya? Atau gimana, tipsnya untuk nulisnya itu? Yang Oke. khususnya untuk job desk sama job spec itu? Kalau job desk teman-teman dengan job spec itu ada perbedaannya. Yang gampang maksudnya dengan gampang sih kita bisa bilang bahwa job desk itu sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan. Kalau job spec itu yang berkaitan dengan si orangnya. Jadi ya orang secara fisik begitu ya atau kemampuan gitu. Nah, kalau job desk karena ini berkaitan dengan pekerjaan, misalnya nih pekerjaannya adalah admin gitu ya. Nah, admin itu Ya, dia pekerjaan utamanya harus berbuat apa gitu ya, harus melakukan apa. Misalnya dia harus merapikan catatan-catatan bond gitu ya. Kan, kalau di UKM nggak perlu yang harus, rumit-rumit ya, yang simpel-simpel aja. Kalau admin tuh berarti ngerapiin bond, terus kemudian merapikan, apa namanya, mendata nomor telepon yang, apa namanya, masuk gitu, siapa saja. Terus mem-follow up, misalnya mem-follow up, apa namanya, konsumen yang sudah pesan gitu ya, tapi apa namanya, belum belum dilayani kayak gitu. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai job desk, tapi lagi-lagi harus betul-betul yang prioritasnya gitu ya, oke. kewajiban-kewajiban Ya, utamanya. Biasanya oke. gini Mas, agak tricky nih memang kalau ngomongin job desk, karena kami Ya, di perguruan tinggi juga ada tuh mhm, lain-lain, biasanya di poin ya. terakhir, dan melakukan Ah, sorry, itu. aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Oh ya. Kalau Itu di itu perguruan itu bagus nggak sih sebenarnya ada itu di job desk tuh?
supaya supaya takut kalau ada yang kelewat gitu ya, apa gimana? Nah itu, tapi ini sebenarnya gini, nah ini yang kalau saya belajar ya Mas, justru saya belajar di LinkedIn. Sekarang tuh lagi ngetren banget company buka lowongan gitu ya, job desk-nya cuma tulis apa, "There is no specific job description, but what Oke. you have to do is that, align with your job," gitu. Supaya orang nggak ukur-ukur, nggak ngitung-ngitung gitu Mas. Sebenarnya kan Oke. in a way itu caranya perusahaan gitu ya, supaya bilang bahwa udah deh, nanti pekerjaan akan datang gitu Mmm, ya, ada handover dari atasan ke kamu, kamu jangan ngitungin karena gini Bu, karena gini kan misalnya, "Bu, saya di job desk saya cuma tulisannya begini, kenapa saya harus ngerjain mmm, yang ini ya?" Gitu. Nah itu kan mmm. repot gitu ya, misalnya atasannya adalah seorang ibu-ibu gitu. Kebetulan kami lagi punya intern nih Mas, gitu. Jadi karena anak baru ya, Iya. itu berasa banget Mmm. tuh. Jadi kalau anak-anak yang muda terutama gitu, kalau ngeliat job desk tuh meletek gitu, dari Iya A iya sampai Z. iya. Wah, sedangkan kita kalau di perguruan tinggi udah biasa ya, Mas, ya, ada Heeh heeh. poin terakhir gitu ya, dan Iya iya. kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, itu tadi saya bilang sebenarnya sih kalau di UKM memang nggak harus terlalu rigid gitu ya, kayak yang Mmm. dilakukan oleh perusahaan membuat job desk, tetapi setidaknya itu membantu kita gitu ya, untuk nantinya memperhitungkan juga layak nggak sih orang ini diberikan tanggung jawab seperti ini atau kewajibannya sebagaimana gitu ya. Supaya tadi ujung-ujungnya adalah kita bisa membuat juga situasi bahwa, di luar daripada yang dia lakukan, dia juga punya kesempatan misalnya untuk misalnya untuk, melakukan hal-hal yang mungkin dia mau kontribusi lebih ke usaha kita gitu ya, Mmm. tapi nggak mesti harus ditulis semua. Tapi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang kita pengen dapatkan dari mereka gitu Oh, sih, Mas. oke. Oke. Wah, menarik menarik menarik. Terima kasih banyak insight-nya, Mbak Anita. Nah, ini kebanyakan bagi teman-teman yang pada saat rekrutmen, itu nggak pernah bikin tadi job desk sama job spec gitu, job desk sama job specification. Mhm. Dan karena memang kita langsung ya biasanya nyari ada nggak orang yang tepat untuk jadi sales. Udah, yang mau jadi sales langsung datang. Dan kadang-kadang wawancaranya juga di luar konteks gitu. Udah kejujuran dan sebagainya itu benar. Tapi alangkah baiknya tadi kalau job desk-nya dibikin, job spec-nya dibikin, setidak-tidaknya kita bisa confirm ya, bisa konfirmasi, kira-kira nih anak cocok nggak nih buat kerja di tempat kita, gitu ya, Betul, wanita ya? karena kalau ngomongin integritas kayak gitu, kita nggak Oh, akan oke. bisa detect dari awal kan. Oh, oke 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 Ya oke, kan, Mas, nggak maksudnya bisa ya? Iya iya ya iya. ini yang sulit gitu dan saya juga Iya memang. maksudnya ketika mertua saya mendirikan usaha selama 30 tahun dan kemudian akhirnya Mmm, tutup total gitu ya, mmm, dan selama beberapa tahun terakhir sebelum dia tutup itu kan, mhm. saya sempat ngikutin ceritanya. Jadi, saya juga sempet nanya, "Kenapa sih ngomongin jujur jujur kan susah gitu Iya loh." iya iya Kan iya. kita bisa deteksi dari awal. Jujur itu ketahuan ketika dalam perjalanannya kita taruh uang misalnya Iya, 100.000 uang itu hilang gitu kan. oke Nah, oke. oleh karena itu, ini yang kemudian saya kepingin sebenarnya teman-teman di UKM itu terbuka matanya bahwa jangan kita membuat pembatasan itu adalah kejujuran. Mhm. Jadi gini, biasanya kalimatnya gini, "Udah deh kayak kayak apa aja deh nggak apa-apa yang penting orangnya jujur sama rajin," gitu. Iya kan Kita bisa dan begitu. itu juga di iklan-iklan juga sempat, dan Di banyak pasar, ya, kita kalau ke dibutuhkan ya, pasar tuh heeh ya, kalau di pasar gitu tuh Masnya kalau misalnya tiap hari Sabtu Minggu main ke pasar heeh, gitu ya, belanja gitu, di ininya rolling door-nya, iya, dibutuhkan karyawan umur sekian, jujur, jujur, terus iya, rajin, gimana cara ngukurnya gitu kan. Kan yang dia butuhkan kan sebetulnya orang mau kerja. oke oke, iya iya, Jadi, karena apa Mas, temen-temen juga mungkin tahu ya, mhm, calon karyawan kita tuh pinter-pinter bikin mimik gitu loh. Jadi oke mereka oke, pas datangnya lugu banget gitu kan, "Iya bisa, ini bisa bisa," gitu, "apa-apa bisa," gitu. Saya juga pernah punya pengalaman, bikin usaha kecil gitu ya, sebelum mhm, masuk ke BINUS, karyawan kita gitu, "Bisa ini, bisa," gitu, "bisa ini, bisa," semua bisa deh pokoknya gitu ya. Orangnya kayak lugu banget, nggak taunya gitu wah kan, itu dia, iya 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 pinter iya, dikit kabur oke, gitu kan. iya Tapi iya, maksudnya adalah karena pembelajaran itu juga saya pengen sharing gitu, oh ternyata mhm, emang saya betul salah betul, waktu itu, gitu. mhm mhm. Memang sih, benar benar. Ini yang kita akui sih, kadang-kadang kita cari yang jujur dan mau belajar dan sebagainya, tapi sebenarnya Bukan itu nggak bisa itu kan, didetek di awal ya? Oh, iya iya, oke, nggak bisa diukur bahkan ya, oke oke. iya, dan Oke, bukan itu terima kan kasih sebenarnya, Mbak Anita dan salah. si sesi berikutnya kita akan bahas mengenai, imbalan jasa nih ya, setelah ini ya? Iya, Oke betul. oke.
Terima kasih Mbak Anita udah berikan kita insight lagi dan menarik sih kadang-kadang kita secara nggak sadar kita mau minta karyawan yang tadi nggak bisa diukur ya, jujur, ya mau belajar gitu ya. Oke, ini Rajin. pelajaran buat kita semua. Gimana cara Oke, ngukurnya? Malah iya jadi bener juga. rajin kan ya, Tapi gitu. pakai psikotas juga nggak bisa ya? Ini pernah Mas, ini Heeh, pernah, lucu penasaran banget. Jadi saya. Heeh, suatu saat ketemu sama, UKM, dia mhm. bilang pakai psikotes dia. Iya Dia iya, iseng bisa nggak tuh? psikotes. Enggak tuh, Oh nggak Mas, bisa ya? beneran deh. Kalau misalnya UKM itu pasti tingkat Mmm, pendidikannya kan sorry to say, menengah mmm, ke bawah kan ya. mmm, Mereka nih punya kemampuan untuk bikin ini, bikin kemasan. mhm, Justru mhm. mereka-mereka yang tidak melalui proses pendidikan yang yang formal, itu justru lebih jagoan banget ketika dia membuat kemasan gitu. Oke oke oke. Jadi nggak Iya iya. kebaca, nggak ke-detect. Kecuali Mhm, kalau misalnya mau betul-betul psikolog gitu ya yang mhm, nongkrongin gitu, tapi kan kayak nggak mhm, mungkin UKM bayar psikolog, Mas, mhm gitu mhm kan. mhm. Iya iya. Jadi jadi seperti itu dan kemudian kendalanya adalah mereka nggak ngerti bahasa Mmm, psikotes kan, bahasanya kan walaupun sederhana tapi buat mereka nggak familiar gitu. mhm. Oke Makanya dari itu sih, biasanya kita ngandelin interview gitu ya. oke. Sip. Terima kasih banyak Mbak Anita, kita akan lanjut ke sesi berikutnya dan kita udah dapat insight, tadi ya, harus terukur gitu. Pada saat wawancara juga kita harus ngukur ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Anita, sampai ketemu nanti, di sesi berikutnya dan sehat-sehat selalu Mbak Anita ya, terima kasih. Sampai Makasih ketemu banyak. lagi nanti. Ya. Oke teman-teman, kita sudah di sesi yang, kedua nih ya dari apa, membahas berkaitan dengan sumber daya manusia. Tadi di yang pertama, section pertama kita bicara mengenai karyawan, atau manusia ini menjadi hal yang penting gitu. Yang kedua, kita bicara mengenai bagaimana mendapatkan ke orang-orangnya gitu ya, dan itu harus terukur gitu. Jangan cuma ingin jujur dan sebagainya dan kita akan masuk ke sesi yang berikutnya akan bahas mengenai rewarding atau imbalan jasa yang sesuai itu gimana. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman, dan terus, pantengin, TDA Business School, jangan lupa, subscribe ya TDA TV dan itu diklik loncengnya supaya teman-teman dapat video yang terbaru juga. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi untuk negeri. Saya sebenarnya masih pengen punya keterikatan, cuma ya biar dia tuh ada tanggung jawab gitu. Jadi bahasa bahasa kita kan biasanya gitu ya, supaya karyawan ada tanggung jawab, dibikinnya upah harian. Jadi kalau Hmm. misalnya dia datang terlambat, itu berhak bagi si pengusaha tidak memberikan gaji utuh gitu ya.